Barangkali ini merupakan pertanyaan yang paling penting di antara semua pertanyaan yang pernah timbul di dalam kehidupan kita. Karena ada banyak penipu, beberapa di antaranya dengan sengaja menunggangi orang-orang yang benar-benar ingin mencari pembebasan rohani. Ada 10 kriteria yang terpenting untuk mengenal siapa Satrio Piningit yang sejati itu. Yang pertama, Satrio Piningit tak pernah membedakan bagi beliau semua orang adalah sama tanpa memandang kasta, suku, kebangsaan, kepercayaan, perwatakan batin atau kedudukan sosial mereka. Ajarannya adalah umum dan sama bagi semua orang. Yang kedua, Satrio Piningit memberikan pelayanan dan ajarannya secara cuma-cuma. Sama seperti halnya alam memberikan udara, cahaya, dan air kepada kita sebagai pemberian cuma-cuma. Itu tidak mengharapkan dan juga tidak mau menerima sesuatu sebagai imbalan. Ia tidak pernah membebani seseorang. Ia adalah betul-betul pemberi dan bukan penerima. Yang ketiga, ia mudah didekati oleh yang kaya maupun yang miskin. Ia simpatik dan selalu bersedia untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Ia adalah orang yang terhormat dan sopan yang dapat menyesuaikan diri dengan semua lapisan masyarakat. Hidupnya sederhana, lagi bersahaja, dan ia menjadi suri teladan bagi semua orang. Yang keempat, Satrio Piningit tidak pernah mempunyai sikap ingin tahu mengenai persoalan orang lain atau kehidupan pribadi seseorang, dan tidak pernah mengungkapkan rahasia hati seseorang. Sementara kita hanya dapat melihat penampakan lahiriah seseorang, maka matanya dapat menembus pikiran dan jiwa. Yang kelima, Satrio Piningit memiliki pengetahuan rohani yang terluhur, dan ia mampu untuk meneruskannya kepada orang lain yang mengajarkan apa yang telah ia alami sendiri dalam perjalanan rohani. Yang keenam, ia membangunkan jiwa-jiwa, yaitu penghuni tubuh, dan ia memberikan bimbingan yang sempurna kepada mereka yang telah sadar. Yang ketujuh, bila ia berbicara, ia menguasai persoalannya. Ia menguraikan tentang jalan itu dengan semua ciri khasnya yang harus dilalui oleh jiwa untuk mencapai rumahnya yang sejati dan sampai di hadirat Sang Maha Pencipta. Yang kedelapan, ia mengetahui bahwa berbagai perintah yang diberikan oleh para pendiri banyak agama adalah untuk mengarah kepada kehidupan moralitas yang baik, yaitu landasan untuk mendirikan kehidupan rohani. Ketulusan hati dan aliran suara adalah saling berkaitan. Tanpa moralitas, seseorang tidak dapat berpegang pada aliran suara. Dan tanpa mempraktekkan aliran suara, maka tidak mungkin baginya untuk mentaati perintah itu. Hanya dengan mempraktekkan suara ilahi kita dapat menaklukkan kelima musuh kita, yaitu musuh bebuyutan kita, nafsu birahi, kemarahan, ketamakan, keterikatan dan kesombongan, atau egoisme.
Mematuhi hukum moral dan hidup secara jujur adalah ibarat menaburkan api ke atas api. Api tidak akan padam. Bila abu itu ditiup oleh kekuatan angin karma, maka kita akan menjadi mangsa lagi dari musuh yang tidak mengenal ampun itu. Maka dari itulah kita harus mempraktekkan untuk mencari suara ilahi yang ada di dalam diri kita. Yang kesembilan, Satrio Piningit tidak mempertontonkan mujizat, tetapi perlindungan dan bimbingannya yang diterima oleh para muridnya di sini, cara ia membebaskan jiwa di dalam dari cengkeraman pikiran dan menghubungkannya dengan suara ilahi dan yang maha tinggi adalah tanda-tanda dan mujizat yang orang tidak akan mempercayainya. Maka apabila ada yang mempertontonkan mujizat itu adalah bukan Satrio Piningit. Karena Satrio Piningit itu adalah tunduk akan perintah Tuhan. Lalu yang terakhir yaitu nomor 10, Satrio Piningit berada di antara kita di sini untuk membimbing, dan dalam bentuk nuraninya ia ada di dalam. Terima kasih. Semoga sukses.